apabila ada seseorang yang ingin masuk di majelis tersebut dan berniat untuk memperjalankan jiwanya, pribadinya untuk dekat dengan Allah, meniatkan dirinya untuk memperjalankan dirinya dalam dunia berketuhanan, biasanya memang akan mengalami atau menapaki satu fase perjalanan yang disebut dengan berbaiat. Lah, yang jadi pertanyaan adalah apa makna baiat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan mengulas kembali makna dari sebuah istilah di dalam dunia thariqah, yaitu istilah baiat. Saya mengunggah kembali topik pembahasan tentang istilah ini karena didorong oleh banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di admin kami yang meminta kepada saya agar lebih memperjelas makna dari baiat ketika kita masuk di sebuah majelis thariqah. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita berbicara tentang dunia perthariqatan, lebih spesifik lagi, majelis-majelis yang menyatakan dirinya adalah sebagai majelis thariqah, apabila ada seseorang yang ingin masuk di majelis tersebut dan berniat untuk memperjalankan jiwanya, pribadinya untuk dekat dengan Allah, meniatkan dirinya untuk memperjalankan dirinya dalam dunia berketuhanan, biasanya memang akan mengalami atau menapaki satu fase perjalanan yang disebut dengan berbaiat. Lah, yang jadi pertanyaan adalah apa makna baiat tersebut? Dari beberapa pertanyaan yang masuk di admin kami dan dari sedulur-sedulur beberapa yang hadir rawuh di tempat saya, banyak sekali macam warna persepsi pemahaman tentang istilah baiat ini. Ada yang berpersepsi memahami baiat adalah mengangkat satu sumpah janji kepada seorang guru. Jadi baiat adalah satu sumpah dan janji yang diangkat seorang murid dengan gurunya, dan di balik sumpah dan janji tersebut ada satu aturan-aturan tertentu, dan aturan tersebut rumit. Dan apabila sang murid melanggar aturan tersebut, maka sang murid akan dosa, akan mendapatkan satu bala, akan kualat, bahkan katanya celaka. Dan apabila mereka ketika berbaiat dalam satu majelis thariqat diberi satu amalan tertentu, mereka tidak bisa melaksanakan, maka mereka akan dituntut untuk membayar kafarat. Apabila tidak dilakukan, mereka akan dosa, celaka, kena bala. Ada yang berpersepsi seperti itu. Mohon maaf, persepsi seperti itu tidak ada di majelis kami. Jadi baiat itu tidak untuk mengangkat satu sumpah dan janji yang memungkinkan seseorang mendapatkan maldharat dari sumpah dan janji tersebut. Jadi di majelis kami
pemahaman seperti itu tidak ada. Ada lagi yang mempunyai satu persepsi pemahaman lain. Ada yang berpendapat begini. Seseorang kebetulan terlilit hutang, terbelit hutang. Karena sulitnya dia membayar dan melunasi hutang tersebut, dia datang kepada seorang guru mursyid, guru tarekat. Masuk di dalam majelis tarekat tersebut dan berbaiat. Setelah berbaiat, mereka diberi satu tirakat, zikir, wirid, puasa tertentu atau melakukan hal-hal tertentu dengan harapan kalau itu dilakukan hutangnya akan lunas. Ketika berbaiat dengan dasar seperti itu, maka itu bukan disebut baiat tarekat. Ada juga yang datang karena sedang membangun satu usaha yang bersifat duniawiyah. Mungkin membangun sebuah perusahaan, sebuah badan usaha, atau sedang berdagang, bikin warung makan, dagang pakaian, dagang motor, mobil, atau apalah. Mereka hadir kepada seorang guru mursyid. Setelah itu berbaiat. Setelah berbaiat diberikan tirakat tertentu, zikir, wirid, dan puasa tertentu dengan harapan agar usahanya lancar, agar dagangannya laris, agar menemukan satu kekayaan tertentu. Ketika mereka berbaiat dengan dasar seperti itu, maka itu bukan disebut baiat tarekat. Ada juga yang kebetulan sakit yang sulit disembuhkan, sakit kanker, sakit jantung, gagal ginjal, atau sakit tertentu yang memang lama nggak sembuh-sembuh. Kemudian hadir menghadap seorang guru mursyid, diberi satu tirakat, diberi satu zikir, wirid agar dia sembuh dari penyakitnya. Ketika dia berbaiat dengan dasar seperti itu, maka itu belum bisa disebut baiat tarekat. Banyak sekali persepsi pemahaman tentang baiat ini. Ada juga yang datang berbaiat dengan harapan agar cepat mendapatkan pasangan, agar cepat mendapatkan keturunan. Maka ketika dia berbaiat karena dasarnya seperti itu bukan disebut baiat tarekat. Mohon maaf. Lantas, baiat tarekat itu yang kayak apa? Dari istilahnya saja udah nampak nih. Tarekat itu adalah majelis perjalanan yang bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang namanya baiat tarekat adalah dengan satu hidayah tertentu, dengan satu petunjuk tertentu, mereka sadar dan melahirkan satu azam bahwa hidup ini adalah satu proses yang menuju kematian. Dan kematian adalah pintu gerbang menghadap Allah. Maka mereka dengan sadar diri masuk di dalam dunia tarekat, berbaiat. Tujuannya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika seseorang masuk dalam sebuah majelis tarekat, itu berarti dia sedang masuk dalam satu jalan khusus, jalan
khawas, yang khusus hanya untuk mendekatkan dirinya, pribadinya, jiwanya kepada Allah. Kita tahu di dalam menata dunia ini manusia butuh kekayaan, butuh kemuliaan, butuh derajat pangkat tertentu, kenikmatan tertentu. Hidup ini kita selalu harus mencukupi hal-hal tertentu, memenuhi hal-hal tertentu agar dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akan tetapi, saudaraku, di dalam kita menata dunia itu, kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Dan secara alami kita jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah. Maka yang namanya baiat adalah karena kita menata dunia, ada kemungkinan lepas kesadaran kita, kesadaran pikiran, kesadaran hati, cipta, rasa kita dengan Allah. Maka yang namanya baiat itu adalah menyambungkan kembali setelah kita lupa dengan Allah, setelah kita jauh dengan Allah, menyambungkan kesadaran kita, rasa kita, menyambungkan pribadi kita, jiwa kita kepada Allah. Dan setelah berbaiat, kita melakukan tirakat-tirakat, zikir-zikir tertentu, wirid tertentu agar kita tetap tersambung dengan Allah. Jadi kita memutasilkan kembali, menyambungkan kembali jiwa kita kepada Allah setelah kita lepas. Kadang kita, karena kemiskinan kita, derita kita, beban hidup kita, himpitan kita, kita lupa dengan Allah. Maka berbaiat adalah menyambung kembali apa yang sudah memutuskan kesadaran kita, kesadaran pribadi, zahir batin kita dengan Allah. Kadang juga orang yang kebetulan nasibnya baik, kaya raya, dimuliakan dalam dunianya, dicukupkan, diberi banyak kenikmatan, secara nggak sadar mereka lupa dengan Allah, jauh dengan Allah. Maka baiat adalah menyambung kembali ketika mereka terputus dengan lupanya, jauh dengan Allah. Jadi baiat adalah menyambungkan kembali hubungan pribadi kita dengan Allah yang selama ini telah putus. Itulah baiat thariqah. Kemudian guru saya pernah mengatakan sesungguhnya manusia itu dekat dengan Allah. Tapi karena banyak hijab, entah hijab dari raganya, nafsunya, pikirannya, perasaannya, kekotoran-kekotoran hatinya menghijab hubungannya dengan Allah, akhirnya dia merasa jauh. Baiat bertarekat adalah agar kita membuka, mengkasyafkan, menembus dinding-dinding batas antara diri kita dengan Allah. Kita melakukan satu tirakat, zikir dan wirid agar hijab-hijab itu terbuka dan kita bisa dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan baiat thariqah. Jadi baiat thariqah itu adalah jalan khusus. Benar-benar kita ingin menyambung jiwa kita, pribadi kita dengan Allah, membuka hijab-hijab yang membatasi diri kita dengan Allah. Dan akhirnya kita menembus yang namanya alam qurbah, dekat dengan Allah dengan satu keyakinan. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan belas kasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah maka dia dekat dengan pertolongan Allah, dia dekat dengan rezeki Allah, dekat dengan kuasa Allah. Dan orang yang dicintai Allah karena dekatnya, dekat karena ketundukannya, kesujudannya, tirakatnya, dan karena ridhonya Allah atas semua yang dia lakukan, mereka menjadi kekasih Allah luar biasa. Wong kita dicintai sama
Istri saja sudah nikmatnya luar biasa, dicintai anak kita, atasan kita, saudara kita, tetangga kita, itu nikmatnya luar biasa. Apalagi dicintai oleh Allah, luar biasa. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi yang namanya baiat thariqah itu adalah menyambung kembali yang selama ini sudah putus, membuka hijab-hijab yang membatasi diri kita dengan Allah. Dan akhirnya ketika kita berbaiat, segala tirakat, zikir, wirid, puasa, kemudian melek malam, bangun malam, melakukan sholat malam, itu semuanya karena rasa cinta kita dengan Allah. Dan kalau cinta itu terbalas, Masya Allah, luar biasa hidup kita. Dan setelah itu, seorang yang dekat dengan Allah, salah satu cirinya adalah mereka mempunyai jiwa yang tenang. Dengan ketenangan jiwa itulah bisa untuk menjadi bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Mereka ketika masuk dalam majelis thariqah, mereka mencoba mengolah pribadinya, ngaji diri, mengkaji diri, memaksimalkan pendewasaan pribadi, kematangan pribadi. Orang-orang yang dekat dengan Allah maka akan terbimbing dan tertuntun oleh yang maha membimbing dan maha menuntun. Jadi bertarekat adalah mengkaji diri, ngaji diri, agar kita bisa ngejeni diri kita sendiri. Ngaji hidup, agar kita bisa ngejeni. Ngejeni itu bahasa Indonesia adalah menghargai makna hidup kita. Kita ngaji wujud, agar kita bisa menghargai wujud kita sebagai manusia. Kita ngaji sifat, agar kita bisa ngajeni sifat kita sebagai seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah. Kemudian kita ngaji alam semesta, agar kita bisa ngajeni semesta alam ini. Kita ngaji pelangitan dan kebumian, agar kita bisa ngajeni hidup dan kehidupan di alam kelangitan dan alam kebumian. Jadi yang namanya baiat thariqat adalah benar-benar kita mengkaji diri dan pribadi kita agar bisa menemukan satu makna hidup yang sesungguhnya. Kita bisa mengetahui ilmu sangkan paraning dumadi kita dari Allah, dan kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi baiat itu tidak seperti yang kita pahami bahwa baiat itu menakutkan, baiat itu mengkhawatirkan. Nanti kalau setelah dibaiat gini gitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, enggak seperti itu. Ketika kita masuk dalam sebuah majelis thariqat dan kita percaya kepada guru yang membimbing thariqat tersebut, maka kita berbaiat kepada sang guru tersebut karena kita percaya bahwa guru tersebut bisa membimbing kita untuk dekat dengan Allah. Dan syarat seorang guru kan sanadnya muktabaroh, bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di majelis thariqatnya itu ada silsilahnya yang nyambung kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbaiat dalam satu majelis thariqat, kita menyatakan diri sebagai satu saudara. Saudara seperjalanan untuk memperjalankan pribadi masing-masing untuk dekat dengan Allah, memperjalankan pribadi masing-masing menuju kematangan jiwa, pendewasaan jiwa, agar hidup ini benar-benar dari tingkah laku kita, perilaku kita, ucapan, penglihatan, pendengaran, atau anasir-anasir indera kita, dari
latifah-latifah kita, 7 anasir kita, raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dan dat kita, hidup kita, semuanya itu terarahkan kepada keselamatan hidup. Ya, kalau bahasa Arabnya Islam, dinul Islam. Ketika kita berbaiat dalam sebuah majelis tarekat tertentu, sebetulnya di situ ada satu makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Ketika kita berbaiat dalam satu majelis tarekat, kita itu memunculkan satu azam, satu niat dalam pribadi kita agar kita selalu memaksimalkan penghambaan kita kepada Allah. Kita selalu setia menyebut asma Allah, puja-puji dan mengagungkan asma dan sifat Allah. Kita tahu dalam kehidupan duniawiyah kita, kadang manis, kadang pahit, kadang getir. Kita selalu dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang serba misterius. Kadang ada mujur, kadang ada malang. Kadang kita menemukan satu kenikmatan, dan kadang kita menemukan satu kegetiran. Kadang terang, kadang gelap. Di dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu dengan segala warnanya, segala situasinya, di dalam baiat itu kita berusaha, saya bilang berusaha, agar kita selalu setia pada Allah. Kita setia pada Allah dalam sakit kita ataupun sehat kita, dalam kemiskinan ataupun kekayaan kita, di dalam kegetiran ataupun kenikmatan hidup kita, di dalam gelap dan terangnya hidup kita berusaha untuk setia pada Allah, selalu menghamba pada Allah, menyebut asmanya, puja-puji sifatnya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dan kita selalu merasa bersama dan dekat dengannya, dan kita yakin bahwa Dia adalah Sang Maha Belas Kasih. Dialah Sang Maha Menolong, Sang Maha Menjaga. Dialah tempat kita bergantung. Allahus Somad, hanya Allah lah yang layak untuk kita mencurahkan ketergantungan kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi, baiat adalah agar kita selalu menyambungkan diri kita selalu bersama Allah dan menjaga itu dengan kesetiaan kita, keistiqomahan kita, dan kita selalu waspada dengan hijab-hijab yang membatasi antara diri kita dengan Allah. Kita selalu merasa bersama Allah. Seperti itu, saudaraku. Jadi janji yang ada di dalam diri kita itu adalah sebagai janji untuk berusaha dan berusaha. Sebab Allah sendiri pernah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan itu. Dan kita hanya berharap ridho Allah selalu hadir meliputi segala hidup dan kehidupan kita. Dan akhirnya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan ridho Allah, kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berjanji pula, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan diberi jalan dan akan diberi rezeki dari jalan yang
dia tidak sangka-sangka. Itu menjadi kekuatan iman kita, menjadi keyakinan kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini dan sampai di negeri akhirat nanti dan menembus negeri kurbah nanti. Begitu saudaraku, jadi baiat itu bukan hal-hal yang menakutkan atau apa. Baiat itu adalah tanda kita bersaudara, tanda kita bersama-sama. Ayo kita belajar bersama-sama untuk menuju alam purbah, dekat dengan Allah dan dikasihi oleh Allah, dan hidup kita menjadi selamat fidini wa dunya wal akhirah. Seperti itu sedulurku. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.